Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Kali ini gue akan membahas sebuah parfum yang kemarin tuh kayaknya baru dibahas juga di channel YouTube-nya Tasya Farasya, yaitu Premier Beauty. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, please nonton videonya sampai habis. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Aku Dini, aku suka bahas tentang parfum. Jadi kalau misalnya kamu berminat untuk tonton video-videoku yang lain, please subscribe dulu di bawah. Dan kalau misalnya kamu udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banget. Dan jangan lupa dinyalakan juga lonceng notifikasinya biar kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi kali ini tuh ada 4 buah parfum. Sebenarnya ini sih vial yang 5 mili yang aku punya dari Premier Beauty. Ini seri yang buat cewek-cewek kalau nggak salah. Jadi di sini aku punya yang Premier Beauty Eau de Parfum yang City Series. Yang aku punya tuh ada Shanghai, terus ada Tokyo, ada Paris, dan juga Belgium. Premier Beauty ini tuh kalau aku nggak salah dari review-review yang aku udah pernah nonton dan dari beberapa toko online yang juga jualan di Shopee ataupun Tokopedia, dia ini tuh sebenarnya adalah parfum-parfum yang terinspirasi juga dari brand-brand high-end gitu. Cuman aku kali ini nggak akan membahas tentang dia terinspirasi dari siapa atau dia ngedup dari brand mana. Aku akan lebih ngebahas gimana wanginya menurut aku dan pengalamanku setelah memakai parfum ini. Ya sebenarnya Premier Beauty ini aku nggak tahu ini kategorinya apakah dia parfum lokal atau bukan. Tapi kalau aku baca-baca di kotaknya, dia bilang dia itu manufakturnya itu ada di Cina dan diimpor dan didistribusikan oleh PT Indo Online Pratama gitu. Jadi mungkin ini adalah parfum dari Cina yang didistribusi di Indonesia. Ini mereka tuh jual ada kemasan yang 5 mili, ada yang 15 mili, dan juga kalau nggak salah yang 50 mili. Aku punya yang 5 mili. Teksturnya nggak ada yang berminyak, warnanya itu bening, rata-rata tuh bening. Ada yang ke arah pink, ada yang ke arah biru, ada yang ke arah kuning, tapi rata-rata bening gitu. Apalagi kalau yang botolnya cuma 5 mili ini, yang kelihatan adalah di aku adalah bening-bening aja. Sebelumnya aku mau kasih tahu bahwa keempat parfum ini tuh waktu pertama kali aku cobain, first impressionku adalah wah wanginya ini kayaknya wangi-wangi cewek yang mass pleasing yang bakal gampang disukai sama orang-orang gitu ya. Kita langsung mulai dari yang pertama, yaitu yang Shanghai. Aku akan langsung semprot aja. Ya, jadi semprotannya untuk yang 5 mili itu botolnya kayak gini ya. Dia botolnya simpel aja, tutupnya tapi sama sekali nggak eret ya di sini. Jadi kayak ya udah los gitu aja. Ya, ini tipikal wangi fruity floral yang segar manis, ada kesan powdernya sedikit. Wangi yang menurutku gampang disukain sama orang. Kebanyakan gitu. Wanginya cewek banget, feminin. Ya. Fruiting yang kecium di sini di hidungku tuh yang kecium adalah wangi nanas gitu ya, wangi buah nanas, pineapple. Tapi kayaknya dia juga bukan nanas murni gitu. Jadi dia kayak buah nanas yang seger dan manis dan asem gitu, tapi fresh gitu. Yang cocok banget, yang enak banget kalau dipakai siang-siang hari. Cuman harus agak hati-hati kan. Ini wanginya cukup kuat juga di awal. Ya, wanginya tuh bukan wangi-wangi yang tipis, yang sheer gitu, yang light, yang sekelewatan, enggak. Ini wanginya lumayan berasa, lumayan tebel gitu ya. Yang ada bercampur dengan wangi floral, terus abis itu dia kayaknya ada kesan muskinya juga dan sedikit woody. Tapi yang paling kerasa sih sebenarnya di hidungku tuh adalah wangi fruity dan juga floral gitu. Notesnya itu kalau aku baca di websitenya Premier Beauty. Jadi di top notes dia ada lychee, terus ada Japanese grapefruit, terus ada pineapple and orange. Cium sih wangi-wangi kayak fruity yang asam seger manis gitu. Tapi lebih cenderung sebenarnya aku nggak mendapatkan wangi-wangi citrus di sini. Jadi wanginya tuh lebih cenderung ke arah nanasnya tadi itu aku menurutku. Terus di hard notesnya dia ada peony, peach blossom atau pear gitu ya. Jadi jadi peony floralnya tuh sebenarnya cuma dari peony aja sama peach blossomnya itu tadi. Dan di base note-nya dia ada musk dan juga wood gitu. Jadi ya wanginya yang kebayang di aku sih ini wangi yang sangat
asik gitu, wangi yang sangat fun, ceria dipakai di siang hari. Kebayangnya tuh yang make tuh adalah wanita-wanita muda yang atau yang mereka yang senang bergaya muda, yang feminin, yang cantik, girly gitu. Jadi ini wangi yang nggak berat sama sekali, ini wangi yang ringan, yang easy going, yang bisa dipakai siang atau malam, dipakai sehari-hari. Tapi aku nggak kebayang kalau wangi seperti ini dipakai oleh pria. Jadi menurutku di bayanganku ini wanginya sih lebih ke arah feminin gitu. Terus ketahanannya gimana sih? Jadi aku udah cobain nih empat-empatnya, dan ketahanannya itu kalau mereka sendiri klaimnya itu katanya dia bisa sampai 7 jam. Mereka nggak bilang sih 7 jam itu di baju atau di kulit atau di mana. Tapi kalau di kulitku ini 4 jam itu udah maksimal banget. Jadi 3 ke 4 jam aja dia udah tidak terlalu kecium banget lagi gitu. Jadi projectionnya udah mulai tipis banget, dan bahkan sudah mulai skin scent. Jadi di 4 jam dia udah mentok di kulitku. Semua dari variannya Premier Beauty ini sama, punya ketahanan yang sama, karena aku udah cobain empat-empatnya, dan semua itu rata-rata cuman sampai 4 jam. Jadi aku nggak akan bahas SPL-nya lagi di belakang-belakang, aku hanya langsung infokan bahwa SPL-nya kurang lebih hanya 4 jam di kulitku, maksimal 3 sampai 4 jam gitu. Oh iya, vial-vial ini aku beli dengan harga yang nggak terlalu mahal. Kalau aku nggak salah tuh cuma di bawah 20.000. Nanti aku akan cantumkan harganya di description box, linknya di mana aku membeli ini. Jadi untuk yang 5 mili harganya kalau nggak salah cuman di nggak nyampe 20.000, sedangkan untuk yang 15 mili itu 30 ribuan, tergantung kayaknya kamu beli di mana. Kalau di sini di Premier Beauty website resminya tuh dia harganya tuh aslinya 79.900, dan sekarang ini lagi diskon jadi 32.000. Ya, aku lumayan suka sih sama wangi yang ini nih, yang cukup enak, wangi yang cukup mudah diterima oleh hidung kebanyakan orang, terutama wanita gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua yang aku mau bahas adalah parfum, adalah yang Belgium, yang City Series yang Belgium. Aku akan semprotin di sini. Ini juga baunya fresh, seger, enak, tapi ini agak-agak sedikit ada kesan spiciness-nya gitu. Ini memberikan kesan yang agak berbeda ya. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya itu dia lebih ke fruity, yang nanas, yang segernya seger-seger asam gitu. Kalau ini aku nggak mendapatkan wangi, tidak ada wangi yang terlalu asam atau wangi-wangi ya buah-buahan yang terlalu asam. Dan ini tuh justru fruitynya lebih tidak terlalu dominan dibandingkan dengan floral yang menurutku. Jadi ini lebih ke arah floral, fruity. Fruitynya ini pun juga yang di sini yang aku cium ini adalah fruity yang manis, yang cenderung ke arah manis, bukan fruity yang ke arah asam ataupun ke arah seger gitu. Tapi ini adalah fruity manis yang bisa dipakai di siang hari, yang ini juga mas pleasing. Aku yakin dengan mudah banget orang akan menerima wangi ini gitu. Bukan wangi yang aneh-aneh, wanginya bukan yang tipikal unik dan jarang kita sniff gitu. Ini wangi yang ya yang akan gampang banget diterima. Itu tadi balik lagi aku bilang, tapi ada sedikit kesan warmnya, aku nggak tahu dari mana. Sedangkan kalau kita baca di sini notesnya, jadi di top notes dia ada blackcurrant, fruit fig, dan juga barley. Terus di hard notesnya ada paveur, rose, ya sorry kalau misalnya aku salah pengucapannya ya, jasmine, rose, freesia, iris, dan violet. Ya, jadi ini emang didominasi oleh bebungaan wanginya. Ini emang wanginya tuh wangi floral. Tapi floralnya itu floral yang fresh, bukan floral yang berat. Floral yang kayaknya fresh, yang di buke bunga tuh yang kayak baru dipetik terus dirangkai, terus dirangkai terus dijadikan satu buke yang wanginya tuh bercampur gitu, beberapa bunga yang kayak tadi bunga melati, terus bunga mawar, ada freesia, iris, violet. Ya kurang lebih aku ngebayangin gitu. Ini wangi yang sangat juga feminin menurut aku. Dipadu-padankan dengan base note yaitu ada musk, cedarwood, amber, dan branch. Mungkin kesan warm yang ada sedikit warmnya tuh tadi aku dapat dari ambernya kali ya. Ya, sebenarnya wangi-wangi mereka ini tuh nggak terlalu linear. Jadi dari top notes ke middle notes ke base note-nya itu cukup ada dinamikanya gitu, cukup ada perubahan yang kita rasakan gitu, walaupun tidak terlalu signifikan banget. Tapi yang ini tuh setelah beberapa lama, setelah sampai di fase hard note, dia tuh wanginya tidak sekenceng atau tidak seproject wangi yang tadi pertama yang Shanghai gitu. Jadi ini wanginya kayak lebih kenceng di awal, tapi setelah dia masuk ke middle notes, ini kayak sekarang aja ini aku udah
udah mulai agak samar-samar gitu wanginya. Jadi ini dia bertahan juga di 3 sampai 4 jam untuk yang si Belgium, tapi dia projectionnya termasuk yang cukup lemah dibandingkan yang tadi gitu. Jadi mungkin dia cuma bener-bener 1 jam awal aja gitu dia bisa kecium, terus selanjutnya tuh dia kayak ya lebih ke arah skin scent aja gitu. Kalau menurutku ini lebih cocok dipakai sama mereka yang lebih dewasa, wanita yang lebih dewasa khususnya gitu, yang mungkin udah 20 tahun ke atas, yang udah mulai kuliah atau mungkin SMA akhir-akhir udah mulai bisa nih pakainya, cobain wangi ini menurutku. Tapi ini balik lagi masalah selera ya. Misalnya kamu merasa kamu udah masih muda dan pengen nyobain pun gak ada masalah, karena ini juga sebenarnya termasuk produk yang menurutku harganya cukup terjangkau dan menarik sih. Ya, ini menarik, wanginya enak-enak. Ini cocok dipakai kapan? Menurutku siang dan malam ini oke. Tapi sepertinya dia akan lebih keluar wanginya di malam hari dibandingkan siang hari gitu. Karena kayak siang-siang kayak gini, ya wanginya nggak terlalu keluar menurutku. I don't know why. Tapi kemarin aku coba malam hari itu keluar-keluar aja. Kalau ditanya suka atau nggak, lumayan suka. Tapi aku masih lebih suka. Untuk top notesnya tadi aku suka banget wangi ini. Tapi setelah dia middle notes aku mulai kecewa karena dia kayak udah hilang begitu aja di hidungku gitu. Sedangkan yang pertama tadi yang Shanghai itu sampai sekarang ini masih kayak berasa wanginya dan ya makin enak justruan gitu. Kurang lebih itu pendapatku mengenai yang Belgium. Sekarang kita lanjut ke parfum ketiga, itu yang Paris. Kalau Paris ini wanginya benar-benar menurutku fruity asem. Oke. Aku akan semprot di sini ya. Oke, jadi kalau Paris ini ya, aku ingat. Jadi Paris ini tuh wanginya tuh strawberry banget. Tapi somehow aku mencium dia tuh kayak mengingatkanku pada salah satu obat, entah obat batuk atau obat anak-anak yang wanginya tuh rasanya tuh rasa strawberry gitu. Jadi ada sedikit kesan pahitnya gitu, kayak bitter dari obat yang pernah aku cium itu. Tapi so far sih sebenarnya nggak terlalu mengganggu banget gitu. Ya ini wanginya wangi strawberry, wangi berry, terus wangi apa ya, fruity yang asem, yang kebayang nggak sih strawberry itu kan rasanya asem tuh. Wangi fruity yang asem gitu. Wanginya anak muda banget gitu. Ada sedikit wangi-wangi floralnya, tapi tetap yang dominan itu wangi fruity yang terutama strawberry tadi. Jadi di top notes dia ada strawberry, raspberry, pear, bergamot, tangerine. Terus di hard note dia ada mandala, peony, orange blossom, dan jasmine. Dan di base note-nya dia ada patchouli, musk, oak moss, dan vanilla gitu. Kamu seneng wangi strawberry yang seger. Yang ini tuh sebenarnya anak muda banget, anak SMP pun udah mulai bisa pakai. Ya benar, anak SMP pun udah mulai bisa pakai, dan ini wangi yang ceria gitu loh, yang cocok dipakai siang-siang. Justru malam-malam menurutku kurang begitu berasa mungkin ya wanginya. Karakternya itu adalah seseorang yang ceria, yang fun, yang cewawakan, yang sukanya tuh ketawa-ketawa setiap hari. Itu cocok banget kayaknya pakai wangi ini. Ya tapi kayak nggak kayak belum, kurang cocok aja sama karakter aku. Jadi aku kurang begitu suka gitu ya dengan wangi ini. Ini sebenarnya projectionnya juga lumayan, ya moderate aja sih sebenarnya. 11-12 sama yang pertama tadi yang Shanghai. Nanti udah di middle notes sih mulai berasa tuh ada wangi kayak jasmine-nya, ada kayak wangi peony-nya. Ya. Ini strawberry-nya udah mulai agak turun dan udah mulai masuk ke wangi-wangi bunga-bungaan tadi. Ini justru malah lebih lembut menurutku dibandingkan yang pertama tadi yang strawberry yang kenceng itu. Ya ini jadi lebih lembut dan jadi lebih apa ya, lebih kalem aja gitu. Ya ini jadi lebih lembut, tapi tetap aja kesannya itu adalah kesan-kesan fun gitu, yang seru, yang orang yang pakai ini tuh kayak biasanya adalah mereka yang seru gitu loh orangnya. Kurang lebih itu sih menurutku untuk projectionnya. Sebenarnya rata-rata di antara mereka tuh nggak ada yang projectionnya sampai kayak 1 meter gitu orang kecium, enggak. Ini paling cuman kayak setengah meteran, di sebelah kita orang bisa nyium gitu. Itu pun kalau kita makanya mungkin harus kayak set gitu ya, kayak banyak banget beberapa semprot. Tapi menurutku ya dengan harga yang nggak terlalu mahal, ya bisa dibilang affordable lah buat mereka yang masih ngaruh mulai untuk pakai parfum, bisa banget dicoba. Jadi itu pendapatku mengenai yang Paris. Kita lanjut di parfum terakhir pada hari ini yang aku akan bahas, yaitu yang Tokyo. Oke.
Oke. Tokyo ini sebenarnya wanginya juga nggak terlalu asing juga gitu ya. Ya mungkin aku pernah sniff wangi-wangi ini sebelumnya, tapi aku juga nggak terlalu ingat itu kira-kira wangi apa deh. Tapi yang pasti ini wanginya lebih ke, balik lagi sama, ini fruity floral menurutku, atau cenderung malah ke floralnya yang lebih dominan. Ya ini wangi floral yang lebih dominan sih. Ini floralnya itu lebih ke floral-floral yang menurutku wanginya lebih berat gitu. Kalau yang tadi yang pertama yang Shanghai itu wangi floral, tapi floral yang ringan yang fresh, ini lebih sedikit lebih berat gitu wanginya. Ada fruitingnya, tadi di awal tuh aku nyium kayak wangi-wangi buah-buahan yang seger, tapi setelah itu tuh dia jadi, setelah settle tuh dia malah lebih ke arah wangi bungaan yang agak berat, yang menurutku lebih cocok dipakai oleh mereka yang di atas 25 tahunan gitu umurnya. Jadi di top notes dia tuh ada plum, pear, dan juga apple. Terus di hard notesnya dia ada mimosa, tuberose, lily, rose, dan cherry. Oh bahkan jadi sebenarnya di hard note-nya dia malah ada cherry ya. Oh iya benar, ini ada sedikit wangi cherry sih. Wanginya seperti wangi, ya justru fruity yang aku cium tuh wangi cherry kayaknya, dibanding plum, pear, ataupun apple-nya. Dan kayaknya wangi yang agak berat tadi, yang wangi flower yang agak berat tuh mungkin didapat dari si tuberose dan rose-nya itu tadi kali ya. Makanya kesannya tuh jadi wanginya tuh jadi agak sedikit berat, yang lebih cenderung cocok untuk dipakainya tuh malam hari atau di tempat yang dingin. Terus dikombinasi pula dengan base note yang itu sandalwood, cinnamon, cedar, vanilla, dan oak. Menurutku tuh ini wanginya yang ada sedikit kesannya agak sedikit mewah, yang bisa dipakai untuk acara-acara yang lebih resmi dibandingkan yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi mungkin lebih enak untuk hari-hari biasa aja, atau ya untuk kayak ke kuliah, ke sekolah, ke kantor gitu. Jadi si Tokyo ini justru menurutku ya, di hidungku ya, balik lagi, ini tuh lebih cenderung ke acara-acara yang lebih formal gitu. Ya wanginya juga cukup enak sih. Bakal gampang diterima juga sama hidung semua orang yang emang suka wangi bunga ya, artinya gitu. Lebih cocok dipakai malam hari sih menurutku yang ini, bukan yang untuk siang-siang bolong gini. Tapi sebenarnya di siang hari pun dia nggak bikin pusing. Jadi dari keempat parfum ini tadi nggak ada sih yang satu pun yang bikin pusing aku gitu. Di semua masih aman, wangi-wangi yang aman menurutku, yang ya kalau misalnya seandainya pun kamu nggak mau gambling untuk beli langsung yang botolnya besar, kamu bisa nyoba dengan yang 5 mili atau 15 mili. Jadi good deal sih menurut aku. Oke, cuman kemasannya ini menurutku kamu harus hati-hati, karena kayaknya ini kacanya agak sedikit tipis. Hati-hati juga kalau misalnya kita bawa barang-barang yang berat dan dia kegencet-gencet, bisa jadi ini jadi pecah. Jadi mesti dimasukkan ke dalam kotak yang menurutku lebih kuat gitu, kalau misalnya kita mau bawa-bawa kemana-mana. Kedua, dia tutupnya lost gitu aja, jadi kayaknya sih bakal gampang banget hilang. Jadi kurang lebih itu sih pendapatku mengenai keempat parfumnya Premier Beauty gitu. Kalau ditanya aku paling suka yang mana, ya agak susah milihnya, tapi buat aku yang saat ini gitu ya, aku akan prefer untuk pakai Tokyo, karena aku ngerasa kayak Tokyo tuh lebih sesuai aja sama aku yang sekarang gitu ya, nggak terlalu anak muda banget gitu, yang udah wanita-wanita usia yang udah di atas 30 tahun gitu, yang dan aku sendiri pun juga suka wangi-wangi flower. Jadi aku akan lebih prefer untuk memilih wangi, kalaupun akan membeli botol yang besar, aku akan memilih untuk membeli wangi yang Tokyo gitu. Masih ada parfumnya Premier Beauty yang bisa dibahas, yaitu yang seri yang begini nih, yang botol yang ada glitter-glitternya, shimmer and shine-nya ini, yang seperti ini. Kalau misalnya kamu penasaran dan pengen aku bahas juga yang seri ini, please komen di bawah ya. Mungkin next video aku akan bikin yang seri itu. Oke? Sampai di sini, terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Kalau misalnya kamu udah pernah nyobain parfum-parfumnya dari Premier Beauty juga dan punya pendapatmu sendiri, pandangan lain, ataupun punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk komen di kolom komentar, supaya kita bisa saling bertukar pikiran tentang parfum ini. Terus
Jangan lupa follow juga Instagramku di sini. Jangan sungkan-sungkan juga untuk kirim DM ataupun apapun kalau misalnya ada pertanyaan seputar parfum. Pasti aku akan baca dan balas satu persatu. Sekian videonya kali ini. Semoga video ini bisa berguna buat kamu yang lagi cari-cari parfum, terutama parfum yang harganya terjangkau dan wanginya enak. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!